Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran seperti itu. Jadi nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi. Saya sampaikan itu dari lama. Anda menyaksikan Liputan 6 Talk, saya Jati Dharma. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bersama pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menyatakan bahwa harus mengawal Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk 2 periode. Pernyataan ini sebenarnya ditujukan kepada para kader PSI. Tapi ternyata banyak sekali yang merespon, partai koalisi dan juga partai oposisi ataupun juga banyak sekali masyarakat yang langsung melakukan respon-respon. Ada yang respon positif, ada juga respon yang negatif dan ada yang merasa bahwa ini sebenarnya tidak perlu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apakah perlu kita mengawal Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini hingga 2 periode? Apakah mungkin kawalan ini dilakukan dan apakah akan bertahan sampai 2 periode? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan kita bahas dalam Liputan 6 Talks kali ini. Sudah ada 2 narasumber saya yang bergabung melalui Zoom. Yang pertama adalah Muhammad Rahmat, Sekjen dari Relawan Jokowi. Halo Mas Rahmat. Halo, selamat pagi Mas Jati. Halo. Selamat pagi. Dan satu lagi narasumber yang sudah bergabung juga melalui Zoom adalah Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Halo Mas Adi. Halo Mas Jati. Baik, Halo Bang Rahmat. Mas Rahmat dan Halo. Mas Adi sudah bergabung bersama kami di sini. Mas Rahmat terlebih dahulu. Mas, kita sudah mendengarkan bersama ya pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwasannya kader PSI harus mengawal Prabowo Gibran ini sampai 2 periode. Ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi apa yang terjadi pada pernyataan ini. Ketika pernyataan ini dikeluarkan itu ada sebenarnya sejumlah peristiwa-peristiwa lain yang terjadi. Kita tahu ada ketika itu pengawal atau sespri dari Pak Prabowo yang bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian Didit yang bertemu dengan Pak Prabowo. Ada juga pertemuan-pertemuan lain ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tadinya akan ditangkap kemudian dirilis oleh kejaksaan. Ini ada beberapa peristiwa-peristiwa politik yang sejalan ketika pernyataan Pak Jokowi ini dikeluarkan. Apakah Anda melihatnya ini merupakan sebuah peristiwa yang saling berkaitan? Ya, terima kasih Mas Jati, Mas Adi. Apa kabar semua masyarakat Indonesia? Saya ingin membuka dengan satu fakta yang tidak bisa diperdebatkan, di mana 80,9% rakyat Indonesia itu menyatakan puas dengan 100 hari pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Dan kepuasan tertinggi itu justru dari kalangan bawah itu sebesar 84,7%. Nah, ini bukan katanya relawan, tetapi ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas. Itulah yang membuat kami yakin ya untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan dari Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Bukan karena ambisi kekuasaan siapapun, tetapi karena program untuk rakyat yang sudah dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia ini tidak boleh berhenti di tengah jalan begitu. Nah, kalau kita lihat nih Mas Jati, tingkat pengangguran sudah turun ke level hampir 5% ya. Dan ini adalah angka terendah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Artinya ada kemajuan yang luar biasa di pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran ini. Kemudian program makan bergizi gratis, walaupun ada kasus gitu ya, tetapi secara umum ini menyentuh jutaan rakyat Indonesia, anak sekolah di Indonesia. Sekolah rakyat juga sudah berdiri lebih dari 100 titik. 80.000 koperasi juga sudah mulai dibangun, walaupun ada kasus di mana koperasi itu dibangunnya tidak di tempat yang baik yang semestinya. Tetapi secara
garisan besar program-program ini dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sehingga program ini menurut hemat kami tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena itu pandangan kami para relawan punya komitmen penuh untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran untuk 2 periode. Nah, Mas Demikian. Rahmat, tadi kan Mas Rahmat menjelaskan ya 80,9% rakyat Indonesia puas dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Kemudian pengangguran turun 5%. MBG meskipun ada yang dievaluasi tapi berjalan sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Ini kan suatu hal yang positif sebenarnya. Tapi kenapa di tengah hal yang positif sedang berjalan muncul pernyataan bahwa kawal Prabowo Gibran. Ini rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang genting gitu. Apakah Pak Jokowi merasakan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis begitu antara Pak Prabowo sama Gibran? Narasi kawal Prabowo Gibran itu bukan ditujukan hubungan harmonis tidak harmonisnya antara Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Justru hubungan Pak Prabowo dengan Gibran dengan Wakil Presiden ini kami melihat adalah hubungan harmonis yang sangat kuat antara Presiden dengan wakilnya setelah 1 tahun pemerintahan. Yang narasi kawal pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran itu justru ditujukan untuk untuk kelompok luar yang ingin pemerintahan ini tidak selesai tuntas sampai 2029. Itu yang harus kita Siapa kawal. Mas? Ya, kelompok-kelompok itu sudah terdeteksi baik oleh negara maupun oleh kita relawan ya. Sudah diketahui dan saya yakin dan percaya Presiden juga sudah mendeteksi kelompok-kelompok itu yang langkah-langkahnya dari tahun lalu itu terus melakukan uji coba untuk memecah pemerintahan ini, bahkan untuk menghentikan pemerintahan ini di tengah jalan, tapi selalu gagal. Dengan berbagai cara gagal lagi. Kegagalan ini menurut hemat kami lama-lama akan mencapai puncaknya dan aktor-aktor politik intelektual di belakangnya ya akan ketahuan juga Oke. pada akhirnya. Tadi ketika saya bicara ke Mas Rahmat terkait dengan harmonisasi antara Prabowo Gibran, Mas Adi sempat ketawa. Kenapa Mas? Ya, bagi saya kalau soal kawal Prabowo Gibran 2 periode, ini kan sebenarnya ingin satu penegasan, khususnya dari pendukungnya Pak Jokowi, pendukungnya Gibran dan kawan-kawan PSI, termasuk juga para relawan-relawan politik ya, bahwa sebenarnya ini adalah koalisi yang tidak boleh hanya 1 musim, tapi juga harus 2 musim alias 2 periode. Dan ini bagi saya semacam kuncian politik supaya pertama, tidak ada narasi-narasi yang berkembang bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, hubungan Prabowo dengan Mas Gibran itu tidak baik-baik saja. Jadi penegasan 2 periode ini sebenarnya adalah untuk mengamputasi supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang sifatnya liar. Yang kedua tentu ini semakin ingin menegaskan betapa secara realitas politik bahwa di 2029 hampir semua orang, terutama misalnya orang-orang yang saat ini berada di sekitaran istana, itu pasti punya intensi untuk bisa menjadi calon wakil Pak Prabowo Subianto karena ada kecenderungan Prabowo Subianto maju untuk yang kedua kalinya di 2029, posisinya sebagai petahana, posisinya sebagai presiden, relatif akan mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Karena itulah Mas Jati, saya melihat justru bicara tentang inner circle kekuasaan politik Pak Prabowo hari ini hanya sebatas berebut siapa yang sebenarnya bisa mendapatkan tiket untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itulah kemudian ya kawan-kawan relawan politik seperti Bang Rahmat, seperti PSI ingin memberikan proposal politik lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Saya kira yang lain juga pasti punya keinginan, cuman tidak diungkapkan sevulgar seperti yang disampaikan oleh relawan dan kawan-kawan PSI soal Pak Prabowo dan Gibran 2 periode. Jadi ini bagi saya adalah kacamata politik yang cukup realistis. Betapa memang pertarungan di 2029 itu ya sudah dekat sebenarnya. Jadi tidak mengherankan diskursus soal Prabowo Gibran 2 periode ya terus bergema hingga saat ini.
Jadi tidak terlalu dini ya, walaupun misalnya tadi sampai dipaparkan oleh Mas Rahmat, capaian-capaiannya menarik sekali gitu ya, 80-an% masyarakat bawah puas dengan Pak Presiden, terus kemudian pengangguran berkurang. Ini kan sebenarnya secara variabel-variabelnya sangat-sangat aman gitu Mas. Tapi benarkah ini tidak terlalu dini? Ya kan bagi kita itu kalau bicara tentang politik elektoral, bicara tentang pilpres, dukung-mendukung, coblos-mencoblos, kalau diomongkan jauh-jauh hari itu kan dianggap aneh, dianggap tabu. Justru bagi saya itu semua partai politik, semua orang yang punya kepentingan ingin berkompetisi di 2029, entah itu menteri, entah itu wakil presiden, entah itu ketua umum partai, atau pejabat-pejabat publik di negara kita yang ingin bertanding, nggak apa-apa deklarasi hingga mulai saat ini, nggak ada persoalan. Justru publik akan menilai secara detail dari saat ini apa plus minus dan kekurangannya sehingga exposure politiknya itu tidak ujuk-ujuk di akhir jelang pencoblosan di 2029. Yang salah itu adalah kalau kemudian bicara tentang pilpres saat ini tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Kalau saya sih melihat kecenderungan rata-rata secara umum, ya orang-orang yang bicara tentang 2029 bagaimana meningkatkan elektabilitas, bicara tentang 2 periode, ya semua mereka itu masih bekerja sesuai dengan tanggung jawab politiknya masing-masing. Itulah yang saya kira kita juga harus berani mengungkap bahwa ketabuhan-ketabuhan politik yang selama ini itu dianggap aneh, dianggap curi start, dianggap faktor kedinian. Bagi saya justru itu aneh. Politisi itu harus 26 jam bekerja, bukan hanya menjelang pemilu saja. Mas Jati, yang ingin saya katakan adalah kenapa publik agak kurang respect kepada politisi? Kenapa persepsi publik kepada pejabat-pejabat publik dan partai politik itu rendah? Karena partai dan pejabat publik dan para politisi itu hanya dianggap bekerja 5 tahun sekali menjelang pemilu. Jadi bagi saya ini adalah momentum loh bagi siapapun untuk bicara 2029 sehingga mulai saat ini bicara hal-hal yang sifatnya besar. Jadi orang-orang seperti Mas Gibran atau siapa yang punya intensi harus bicara tentang gagasan-gagasan besarnya sehingga publik bisa men-tracking apakah gagasan yang disampaikan mulai saat ini masuk akal atau tidak ketika dia itu maju dalam kompetisi dalam pemilihan. Oleh karena itu bagi saya ini adalah kacamata politik biasa-biasa saja. Yang perlu dikritik itu adalah ketika para relawan politiknya Pak Jokowi, relawan politiknya Mas Gibran, kawan-kawan PSI, ketika ngotot usung Prabowo Gibran 2 periode nggak ngapa-ngapain. Kerjaannya cuma ini aja terus, kampanye ini terus, tapi tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Tidak turun ke rakyat, tidak turut serta misalnya bagaimana upaya untuk menurunkan rupiah, bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi, akses terhadap pekerjaan diabaikan. Kalau itu yang dilakukan layak, bahwa usulan 2 periode ini hanya sebatas orientasi kekuasaan politik biasa. Tapi kalau di negara kita ada kecenderungan, dia bicara politik dan pemilu, tapi pada bersamaan dia bekerja biasanya. Sekalipun pekerjaannya itu penuh dengan pencitraan dan keinginan untuk mendapatkan dukungan sebenarnya. Ya dalam politik memang ujung-ujungnya adalah dukungan politik. Ya. Oke, Mas Rahmat, Anda bisa menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mas Adipra? Ya, pertama saya setuju dengan Mas Adi ya bahwa kelompok-kelompok yang mengkritik pemerintahan yang sah, itu pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran sekarang, itu belum waktunya untuk mengkritik pemerintahan. Tunggulah 2029 ketika musimnya nanti udah dibuka, yang pengen mau jadi presiden atau yang sudah merasa mau jadi wakil presiden, nah di situ ajangnya, bukan saat sekarang. Saya setuju dengan itu. Yang kedua, soal politisi yang bekerjanya dadakan. Saya juga setuju dengan Mas Adi. Politisi itu memang harus berbuat dari jauh-jauh hari ke rakyat. Tidak boleh dadakan. Tidak boleh hanya numpang kereta gitu. Tidak boleh hanya mencaplok-caplok kesuksesan pemerintah gitu. Saya setuju dengan Mas Adi dalam hal itu. Yang ketiga, soal para relawan yang sibuk hanya mengkampanyekan 2 periode, tetapi tadi dikesankan soal rupiah, soal pengangguran, soal tenaga kerja dan sebagainya, tidak peduli. Ini menurut saya Mas Adi kurang tepat dan keliru melihat persoalan. Kita para relawan baru saja keliling ke daerah. Saya baru minggu lalu dari Lampung menanyakan ke masyarakat di sana
bagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu di Lampung soal makan bergizi gratis. Ternyata ada soal makan bergizi gratis ini betul-betul dirasakan oleh ibu-ibu di Lampung, di mana anaknya ada 5 orang dan semuanya bisa diselesaikan makan siang anaknya itu di sekolah. Dan mereka hanya makan 2 kali sehari, siang di sekolah, nanti malam di rumah. Jadi program yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu betul-betul menyentuh rakyat bawah dan harapan mereka. Saya tanya ke masyarakat, ke ibu-ibu ini, apakah program MBG ini ibu setuju dihentikan? Malah ibu-ibu ini menyampaikan, Pak, jangan. Malah mereka berurai air mata gitu ya. Walaupun di samping itu ibu-ibu ini juga tiap bulannya menerima dari kartu tunjangan dari pemerintah sebesar Rp600.000. Dan itu sangat membantu mereka gitu. Jadi, nah kembali ke persoalan rupiah yang turun. Nah ini tentu ada couplingnya Kementerian Keuangan yang harus bekerja sama dengan BI. Bukan couplingnya relawan gitu kan. Kemudian soal tenaga kerja. Ini adalah tugasnya dari Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Industri, supaya sektor real kita tumbuh, ekspor kita meningkat, lapangan kerja bertambah. Ada pembantu-pembantu presiden yang kita harapkan ini betul-betul bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Tentu sekali lagi ini bukan couplingnya para relawan. Relawan tugasnya adalah mengawal pemerintahan ini agar program Bapak Presiden itu betul-betul berjalan di bawah, dan yang tidak menjalankan dengan baik kita mendukung, dipenjarakan seperti MBG ya, pelaku korupsi MBG dipenjarakan, dipecat oleh Bapak Presiden, dan kita dukung 100%. Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh pandang bulu. Jadi ketika program-program unggulan Bapak Presiden implementasi di lapangannya belum sesuai dengan yang diharapkan, maka kita dorong untuk dilakukan audit. Apakah itu program makan gratis ataupun program koperasi Desa Merah Putih. Kalau ada yang salah, audit yang melanggar hukum sesuai Mas Rahmat, hukum yang. kalau tadi Anda menyatakan bahwasannya relawan akhirnya bekerja ini tadi untuk merespon apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno ya, bahwa ternyata relawan bekerja. Tadi kritiknya dari Mas Adi. Tapi apakah hanya menyerap aspirasi seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Rahmat saja? Apakah teman-teman relawan ini juga ikut mengkampanyekan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi untuk mengawal Prabowo Gibran ini sampai 2 periode? Konteks mengawal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu adalah mendukung program kerakyatan dari Bapak Prabowo dan Gibran, bukan mengkritik buta. Ini yang kita lakukan, Mas Jati. Jadi kita mengawal program unggulan ini karena betul-betul dirasakan oleh rakyat, dan rakyat menginginkan program ini berlanjut. Tidak hanya berhenti di 2029, tetapi mereka ingin berlanjut. Contohnya pendirian koperasi yang sekarang 80.000. Ini butuh tahapan. Pengelolanya butuh dilatih. Tidak bisa instan dirasakan oleh rakyat di 2029 hasilnya udah kelihatan secara merata di nasional kita. Belum. Mungkin 20%, 30% udah ada manfaatnya yang dirasakan. Nah karena itu, agar manfaatnya ini bisa dirasakan 100% oleh rakyat Indonesia, maka pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini perlu 2 periode. Oke. Nah, ini kayak akan membacakan sejumlah suara dari partai politik koalisi yang menanggapi apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi terkait dengan mengawal Prabowo Gibran hingga 2 periode. Demokrat mengatakan bahwasannya ini terlalu dini ketika pernyataan ini disampaikan untuk membicarakan Pilpres 2029. Kemudian PKB sempat juga menyatakan bahwa sebenarnya lebih fokus saja untuk mensukseskan program pemerintah, karena ketika mencoba untuk mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan Pilpres 2029 ini justru bisa menghambat program pemerintah. Kemudian PKS yang menyatakan bahwasanya
boleh saja sebenarnya dibicarakan seperti ini, tapi harus diingat bahwa presidennya Pak Prabowo. Sebenarnya kita lihat dari beberapa partai politik koalisi itu menyatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin mengomentari. Nah, sudah bergabung ini di tengah-tengah dialog kita ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Di sini sudah ada Mas Rahmat dari Sekjen Rejo dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif PPI. Bang Doli, tadi barusan saya membacakan ya respon dari partai koalisi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi untuk mengawal Prabowo Gibran 2 periode. Nah, tadi saya belum baca ini responnya dari Partai Golkar. Sekalian aja saya tanyain, kalau dari Golkar seperti apa sih responnya melihat pernyataan Pak Jokowi? Iya, kalau kita lihat sebetulnya secara lebih cermat pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan oleh PSI itu kan, itu menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo ya, tentu bersama Pak Gibran, tentu kita bisa sukseskan sampai tahun 2029 gitu. Dan sekaligus itu menepis kalau selama ini ada yang membuat stigma atau isu tentang 2 matahari gitu ya misalnya, dan kemudian berupaya ya mempertentangkan selalu antara Solo dengan Hambalang. Nah, itu ditepis oleh pernyataan Pak Prabowo itu, Jokowi maaf. Nah, yang kedua, kalau bicara tentang soal Pilpres tahun 2029 ya, ya tentu kita menghargai setiap pandangan, kemudian pernyataan, apalagi keinginan masing-masing partai politik ya. Saya kira kalau PSI kemudian menegaskan bahwa nanti akan ada periode kedua dari 2 pasangan ini, ya kita menghormati saja itu sebagai partai yang tentu punya kedaulatan sendiri gitu. Nah, tapi kalau Golkar, pertama kami menegaskan kembali bahwa Golkar pada Pilpres tahun 2029 kita sudah putuskan bahwa kita akan mencalonkan lagi Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan itu sudah diputuskan pada forum rapat pimpinan nasional tahun 2024 yang lalu. Nah, tetapi bukan hanya itu saja. Dalam perjalanannya kami melihat perkembangan ya. Tentu pernyataan dukungan itu bukan hanya harus disampaikan secara verbal saja, tetapi juga harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah ya kalau kita ingin nanti kembali mencalonkan Pak Prabowo, tentu kita ingin citra, terus kemudian posisi penilaian masyarakat itu harus positif terhadap Pak Prabowo. Nah, makanya oleh karena itu kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, termasuk mulai dari DPP sampai ke bawah, baik dari kader-kader yang mulai ada di kabinet, di DPR, kepala daerah dan seterusnya, ya mari kita mensukseskan program-program yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo ya, agar ya bisa kita kawal, kita sukseskan dan deliver ya kepada masyarakat. Sehingga kalau memang itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, itulah obligasi yang paling cukup sebenarnya untuk kemudian kita bisa mencalonkan kembali kepada calon Pak Prabowo, tidak hanya sekedar pernyataan, kira-kira gitu. Oke, Bang Nah, Doli soal menarik. wakilnya Jadi tadi Anda siapa? menyatakan bahwa sudah diputuskan bahwa Golkar ini akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2029. Tapi nggak muncul nih nama Gibrannya sebagai cawapres 2029. Apakah artinya bahwa Golkar nantinya akan mengajukan nama untuk cawapres 2029? Nah, ini saya tadi mau lanjutkan. Nah, soal wakilnya siapa ya, tentu nanti akan kita bicarakan ya, akan kita bicarakan pada waktunya ya, pada waktu yang tepat. Kapan, Bang? Dan kalau biasanya segini, kalau wakil presiden itu kan selalu akan setiap menjelang Pilpres, selalu dibicarakan pada saat-saat menjelang perhelatan Pilpres itu. Dan yang kedua, itu sangat tergantung dari calon presidennya. Nah, jadi kami sebetulnya menyerahkan nanti ya soal wakil presiden itu dibicarakan di tingkat partai politik pendukung, dan tentu finalnya itu adalah keputusan dari Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk periode yang kedua nanti. Walaupun ya kalau kemudian nanti periode ini sukses 5 tahun ya, kami juga tentu
memberikan rekomendasi kepada Pak Prabowo untuk mempertimbangkan pasangan ini untuk bisa tetap bersama gitu. Oke, berarti kemungkinannya akan mendukung Prabowo Gibran begitu ya. Mas Adi, kan kalau kita lihat sebenarnya Golkar ini termasuk partai besar gitu ya, ada di 3 besar perolehan kursi di DPR. Anda melihatnya, apakah Golkar cukup potensial untuk mengajukan nama di cawapres, di posisi cawapres nanti 2029? Ya kalau kita bicara tentang Golkar sebagai partai politik besar ya, bukan hanya soal cawapres sebenarnya yang sangat layak dan pantas, bahkan mengusung calon presiden pun juga cukup rasional. Mengingat Golkar ini kan dari pemilu ke pemilu sangat menjadi spesialis sebagai runner up dalam partai pemenang pileg. Sebenarnya banyak pihak yang berharap semoga Golkar itu juga mengusung kader internal terbaik gitu ya untuk bisa bertanding di Pilpres, Mas. Itu kan yang sebenarnya harus ada momentum yang ingin dibaca oleh publik dalam konteks itu. Apalagi misalnya soal kemungkinan ambang batas presiden di 2029 itu kan zero sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya sebut sebagai idealitas di atas kertas karena mengingat Golkar adalah partai besar dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam pertarungan Pilpres bukan hanya soal bisa maju ataupun tidak bisa maju, tapi kalkulasi kalah dan menangnya. Menantang Pak Prabowo Subianto di 2029 oleh siapapun memang rasa-rasanya bukan perkara gampang. Mengingat posisi Pak Prabowo sebagai petahana dan diusung, bahkan sangat mungkin akan diusung kembali oleh koalisi besar ya dalam Pilpres di 2029 nantinya. Jadi dalam konteks itulah saya kira hanya ada kemungkinan bahwa partai-partai politik pengusung pemerintah sangat mungkin juga akan menyorongkan nama-nama yang dinilai sangat pantas untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nama itu bisa dari internal Golkar atau bisa nama lain yang terasosiasi dengan Golkar. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh tentu berharap ada nama dan kader Golkar yang betul-betul Golkar 24 karat yang bisa dimajukan. Karena Golkar ya tentu sebagai partai politik besar memiliki bergen politik dalam konteks itu. Siapa Tapi Mas yang nama kedua dari bagi Golkar saya, menurut Mas Adi yang potensial? ya banyak kan, Golkar ini kan punya tradisi ngadain pemilu di internal, siapapun yang menang di pemilu internal itulah yang kemudian bisa disorongkan. Tapi bagi Golkar sepertinya Belanda masih jauh, tidak mau bicara tentang 2029 karena katanya sih fokus sedang ingin membantu mensukseskan program dan visi misi pemerintah. Tapi kan publik itu tahu adalah statement-statement yang sifatnya normatif. Tapi kan dari lubuk hati yang paling dalam, Golkar pasti juga punya keinginan bisa memajukan kader terbaik mereka minimal sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau soal Prabowo Gibran 2 periode, menurut saya Mas Jati, ini adalah domainnya elit kok. Mau sehebat apapun hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, hubungan Pak Prabowo dengan Golkar, hubungan Pak Prabowo dengan partai-partai koalisi yang lain, ujung-ujungnya ketika muncul satu nama, kira-kira siapa yang akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden, disitulah kemudian elit-elitlah yang akan berkompromi, yaitu elit-elit partai politik yang nantinya akan berkongsi mendukung Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden yang kedua kalinya di 2029. Karena per hari ini rata-rata secara umum partai politik koalisi pemerintah tak ada satupun yang mengamini Prabowo Gibran itu 2 periode. Bahwa Pak Prabowo 2 periode, ya Golkar setuju, Nasdem setuju, Demokrat setuju, PAN setuju, semua setuju partai koalisi. Tapi kalau bicara tentang siapa calon wakil presidennya, semua partai politik tidak pernah bilang bahwa akan mendukung, tidak mendukung. Itulah yang kemudian begitu banyak tafsir-tafsir yang memunculkan. Bukan tidak mungkin bahwa sebenarnya partai-partai koalisi pemerintah hari ini punya jagoan masing-masing, tapi disimpan Mas namanya. Ada kecenderungan nama ini mungkin nanti akan disonding jelang pertarungan di Pilpres 2029 karena bagi mereka terlampau dini sebenarnya untuk bicara begini. Oke. Mas Rahmat, ini kalau kita lihat sebenarnya mayoritas dari partai koalisi sebenarnya sudah oke untuk capresnya Pak Prabowo, tapi untuk cawapresnya masih belum oke nih. Bagaimana dengan relawan Jokowi nih? Ya, sebetulnya bukan belum oke, tapi namanya masih disimpan gitu kan. Kalau kita perhatikan Mas Jati, bagaimana pairing atau pasangan di 2014 yang lalu, Mas Gibran ini kan didukung bersama-sama oleh partai politik.
ya termasuk Golkar, kemudian partai politik yang lain juga di parlemen. Mas Gibran sendiri tidak memiliki partai malah. Nah, kalau kita perhatikan skema seperti ini itu justru membuat pemerintahan ini kuat. Kenapa? Karena wakil presidennya tidak diusung oleh satu partai politik dominan gitu, tetapi diusung bersama-sama. Ketika diusung bersama-sama, maka kolaborasi di parlemennya juga akan kuat. Nah, kombinasi ini menurut hemat kami masih sangat sesuai dan sangat ideal untuk 2029, di mana sampai sekarang juga Mas Gibran bukan kader partai politik manapun. Tetapi memang kita akui Mas Gibran itu haluannya sangat dekat ke Golkar. Ya bisa saja nanti di 2029 Mas Gibran dicalonkan dari Golkar dan pairing koalisi ini menurut hemat kami 2014 ini adalah pairing yang sangat baik dan bisa dicontoh untuk 2029 untuk keberlanjutan pembangunan nasional. Mas Rahmat, kan tadi Anda mengatakan bahwasannya Mas Gibran ini tidak berasal dari satu partai tertentu gitu ya, tapi lebih dekat kepada Golkar. Nah, bagaimana kekuatan atau elektabilitasnya kalau Anda melihat ya, mengukurnya? Karena kita tahu bahwa setiap partai politik koalisi ini memiliki keinginan juga tentunya untuk mengajukan calon-calon mereka. Nah, berapa kuat posisi Mas Gibran ini untuk dipertahankan dan didukung oleh partai koalisi nanti di 2029? Pertimbangan utamanya tentu di tangan Bapak Presiden ya, karena Bapak Presiden yang memiliki pertimbangan yang strategis untuk siapa calon pasangan beliau nanti di 2029. Namun dari semua kemungkinan calon wakil presiden itu adalah calon yang paling kuat itu Mas Gibran karena tidak terafiliasi langsung kepada single partai politik begitu. Jadi dan ini membuat pemerintahan itu harmonis, ya. Tidak ada yang namanya matahari kembar seperti ketika Pak SBY dulu dengan JK, di mana wakil presiden yang rasanya seperti presiden begitu kan. Dan begitu juga ketika Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Itu juga pasangan yang membuat pemerintahan ini solid, di parlemennya juga demikian karena wakil presidennya tidak berpihak kepada salah satu partai politik tertentu. Oke. Jadi 2014 ini adalah case study yang sangat sukses untuk demokratisasi kita yang tidak ada alasan untuk tidak mengulangnya di 2029 menurut hemat kami. Oke, Bang Doli, tadi dikatakan oleh Mas Rahmat bahwasannya bisa jadi Mas Gibran ini akan diusung oleh Partai Golkar karena ada kedekatan dengan Partai Golkar. Apakah menurut Partai Golkar nama Gibran Rakabuming ini cukup menarik untuk diajukan kembali sebagai cawapres 2029? Iya, kalau pakai logika tadi seperti yang saya katakan ya, bila pemerintahan ini sukses ya sampai 2029, semua programnya konkret dirasakan oleh masyarakat, ya logikanya memang betul tidak ada, ya sulit kita mencari alasan untuk tidak memperpanjang pasangan ini gitu. Nah, tapi kan ini soal politik ya, seperti yang saya katakan, selalu di dalam penetapan wakil presiden itu pembicaranya pada level terakhir, pada waktu-waktu terakhir, dan itu sangat tergantung dari presidennya pada finalnya gitu. Nah, soal posisi Partai Golkar dan Pak Wakil Presiden, ya betul memang mungkin bisa dinilai kami juga cukup punya kedekatan, komunikasi kami baik, sama juga dengan elit-elit politik yang lain. Tetapi juga perlu diingat terakhir-terakhir ini juga orang bisa menilai kedekatan Pak Wakil Presiden dengan PSI ya. Bahkan bukan kedekatan, mungkin ada hubungan biologis gitu ya dengan elit-elit di PSI. Makanya sekarang kita membahas ini kan karena PSI ya yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Prabowo
dan Pak Gibran ini harus dipertahankan pada periode yang kedua. Nah, makanya saya katakan tadi, kita menghormati apa yang menjadi keinginan agenda dari masing-masing partai politik, termasuk PSI yang secara tegas sekarang sudah mengusung atau merekomendasikan Pak Prabowo Gibran untuk periode yang kedua gitu. Nah, yang berikutnya begini, kami ya, saya terutama sebetulnya ya kurang tertarik kita membahas terlalu jauh, terlalu dalam soal Pilpres tahun 2029 gitu ya. Pertama tadi saya katakan waktunya juga masih panjang gitu ya. Yang kedua dinamikanya juga bisa apa saja terjadi. Nah yang ketiga ya apa namanya, tidak relevan kita bicara tentang urusan politik 3 tahun lagi gitu, di mana kondisi kita sekarang ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan ya, yang membutuhkan soliditas kita. Jadi kalau kita terlalu jauh, terlalu dalam bicara tentang soal pemetaan politik, siapa figur yang akan kita calonkan, ya saya khawatir energi kita itu akan terkuras ke sana yang sementara ini energi kita dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sekarang tidak mudah kita hadapi gitu. Oke. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa apa namanya ya kita coba linearkan saja ya. Misalnya kami ingin mendukung atau mencalonkan Pak Prabowo lagi di periode yang kedua. Nah caranya adalah karena kita saat ini sedang menghadapi masa-masalah yang belum baik gitu ya. Ya kita bantu Pak Prabowo-nya untuk mensukseskan program-program pemerintah dan itu juga bukan hanya sekedar untuk bagian dari pencalonan periode kedua, tapi memang itu kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita yang sekarang sedang harus kita bantu gitu menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Bang Doli, kapan waktu yang tepat untuk membicarakan soal ini atau perdebatan adalah siapa capres cawapresnya? Karena tadi kalau Mas Adi sempat mengatakan bahwa sebenarnya ini nggak ada masalah karena pembicaraan soal cawapres atau politik seperti ini adalah domainnya elit politik. Jadi kalaupun sekarang ini disampaikan atau mulai dimunculkan nggak ada masalah gitu. Iya, nggak ada masalah. Cuman nggak usah didiskusikan terlalu dalam dan terlalu sering gitu ya. Nah, nanti toh juga finalisasinya nanti menurut saya ya menjelang tahun 2009 ya. Pertama misalnya apa alasannya? Kita sekarang sedang mau menyusun revisi Undang-Undang Pemilu yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadi aturan mainnya aja belum fix. Ya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kita harus bereskan melalui revisi undang-undang itu. Jadi format atau mekanisme permainannya saja belum pasti ini kita ketahui. Misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan ambang batas calon presiden wakil presiden. Nah kita nggak tahu nanti ketika itu kita tuangkan dalam perubahan, ya partai-partai politik ini tentu juga akan punya pertimbangan lain yang beda dengan tahun 2024 dengan aturan main yang juga berbeda. Gitu. Nah jadi menurut saya terlalu pagi kita ya kalau memang menyampaikan keinginan masing-masing partai politik kan nggak ada masalah ya. Silakan saja kalau si partai A bilang mau menyalonkan menyalonkan wakil presiden ini. Tapi kita jangan dululah mendiskusikannya terlalu dalam, terlalu jauh, karena masih banyak agenda lain yang penting dibutuhkan oleh rakyat untuk kita diskusikan, untuk bisa kita selesaikan. Oke, Mas Adi, bagaimana nih Mas? Kan kalau dilihat tadi banyak yang sebenarnya udah terlalu dini. Tadi kan Mas Adi di awal sempat mengatakan bahwa nggak masalah dari sekarang pun. Jadi kira-kira yang paling tepat kita untuk bicarakan ini lebih dalam lagi dan untuk menggali potensi-potensi kira-kira siapa nama-nama yang akan punya potensi untuk maju di 2029, kapan Mas? Ya saya kira memang setiap partai politik punya variabel untuk mengukur kira-kira waktu yang pas untuk bicara tentang Pilpres. Ya karena memang kecenderungan di kita itu secara umum biasanya main di tikungan akhir. Kalau mau bicara waktu yang pas 2029 awal, itu kan menjelang pertarungan. Dengan kalau asumsinya, kalau Pilpresnya itu misalnya di akhir bulan 2029. Cuman karena ada kecenderungan Pilpres itu di Februari misalnya di 2029, ya minimal setahun sebelumnya nama-nama yang diusung kepada publik itu sudah mulai bermunculan dan biasanya
Sudah begitu banyak survei-survei politik yang akan bermunculan. Tapi Mas Jati, saya ingin fokus pada tema diskusi kita ya, bahwa soal bagaimana duet soal Prabowo Gibran ini, apakah mungkin terjadi ataupun tidak. Kalau ditanyakan itu ke saya, tentu jalanan yang ditempuh itu cukup berliku dan mendaki. Pertama, tidak ada partai politik pengusung pemerintah yang hari ini menjadi bagian dari pendukungnya Pak Prabowo, yang secara eksplisit dan secara gestur politik ingin mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Kalau Prabowo 2 periode rata-rata sudah bersepakat dan sudah setuju, tapi untuk bicara tentang calon wakil presiden rasa-rasanya belum ada gestur ke arah situ. Bahwa Golkar memiliki hubungan politik yang cukup baik dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran, itu tentu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tapi kan ada partai politik koalisional yang lainnya yang saya kira pastinya punya intensi untuk menyorongkan nama wakil presiden. Demokrat tentu punya keinginan AHY untuk bisa maju minimal sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. PKB tentu punya keinginan supaya Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presidennya. Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN bukan tidak mungkin bisa mengumumkan kira-kira siapa sosok yang dinilai cukup mewakili PAN dijadikan sebagai calon wakil presiden yang disorongkan kepada Pak Prabowo. Begitupun dengan Nasdem. Itulah yang saya sebut bahwa jalanan yang mesti ditempuh untuk merealisasikan Prabowo Gibran 2 periode itu adalah jalanan yang cukup berliku dan mendaki. Yang kedua, secara kalkulasi politik sebenarnya calon wakil presiden bagi Pak Prabowo Subianto itu kan tidak terlampau dibutuhkan faktor elektabilitasnya. Karena posisinya sebagai petahana ada kecenderungan Pak Prabowo akan relatif mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Wajar kalau kita melihat korespondensi historisnya, presiden yang sedang berkuasa, presiden petahana, maju yang kedua kalinya, untuk yang kedua kalinya, calon wakil presidennya adalah mereka-mereka yang tidak terlampau populer dan tidak terlampau memperhatikan faktor-faktor elektabilitas. SBY dengan Budiono periode kedua. Sebelumnya orang tidak pernah ada yang membicarakan apa Budiono, popularitasnya nyaris tidak ada, kira-kira begitu, apalagi elektabilitasnya. Begitupun dengan Kiai Maruf Amin, waktu dengan Pak Jokowi di periode kedua. Orang tidak pernah membayangkan Kiai Maruf Amin itu menjadi calon wakil presiden, karena sebelumnya ada nama-nama besar kan, seperti Mahfud MD dan seterusnya dan seterusnya. Dua variabel ini yang menurut saya bisa menjadi jalanan yang cukup panjang, berliku dan mendaki, yang mesti ditempuh oleh para relawan Pak Jokowi, termasuk juga kawan-kawan PSI, jika ingin merealisasikan Prabowo Gibran 2 periode. Satu-satunya yang bisa merealisasikan Prabowo Gibran 2 periode adalah soal hutang budi politik atau balas jasa politik kan. Karena banyak pihak yang mengatakan bahwa Prabowo hari ini terpilih jadi presiden ya karena berkat kerjasama politik dengan Pak Jokowi di 2024. Pertanyaannya adalah apakah kerjasama itu hanya akan berakhir di 2024 atau akan berlanjut di 2029. Disitulah rumitnya kita menafsirkan bagaimana domain-domain elit. Tapi bagi saya Mas Jati, di atas segala-galanya soal siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto, ya tentu Pak Prabowo sendiri yang akan memiliki referensi politik. Kalau sudah Pak Prabowo berkehendak, Pak Prabowo punya keinginan, rasa-rasanya partai-partai politik yang lain, para pendukungnya itu akan lebih mengikuti dan berkompromi dengan kepentingan presiden. Saya melihatnya begitu. Jadi pendekatannya sangat elit memang. Kalau kita bicara tentang pilpres, terutama untuk periode yang kedua ini, Mas Jati. Oke, jadi nampaknya kemungkinan itu bisa terjadi, bisa tidak. Tentunya akan melihat bagaimana potensinya nanti menjelang. Kalau tadi Mas Adi Pray menyatakan kira-kira 1 tahun lah ya, sekitar Februari 2028 ya, itu harus sudah mulai dimunculkan. Mas Jati, saya mumpung ingat. Mungkin kalau Prabowo Gibran 2 periode itu terjadi, mungkin tidak akan ada wacana dan manuver-manuver apapun. Yang menjadi pertanyaan penting itu adalah soal kalau wacana Prabowo dan Gibran itu tidak terjadi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh relawan Jokowi, dilakukan oleh PSI dan dilakukan oleh Pak Jokowi. Andai Gibran itu tidak menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, apakah tetap akan mendukung Prabowo Subianto lillahi ta'ala tanpa syarat, tanpa harus ada calon wakil presiden, atau justru sebaliknya Pak Jokowi, PSI dan para relawan politiknya mempersiapkan Gibran sebagai calon presiden yang akan berhadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kalau bicara tentang ini akan terwujud, tentu tidak ada diskusi. Yang justru perlu diantisipasi dan ada diskusi panjang itu, kalau Pak Prabowo tidak 2 periode.
apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai teka-teki yang cukup panjang. Teka-tekinya masih panjang, sepanjang 3 tahun menunggu 2029. Menarik Ya, tadi yang Bang terakhir Rahmat dikatakan tinggal, Mas Madi. ya, Bang Rahmat tinggal kasih bocoran aja ke kita nih. Mau tetap dengan Pak Prabowo, lillahi ta'ala masuk surga, kira-kira begitu. Oke, Atau oke, ini ingin tentunya juga memajukan harus Mas dipikirkan Gibran oleh. sebagai penantang. Oke, Bang Doli juga harus memikirkan nih pernyataan dari Mas Adi tadi. Bisa jadi kemungkinan itu terjadi ya, tidak lagi bersama tapi mungkin malah justru berhadapan. Oke, Bapak-Bapak terima kasih sudah hadir bersama Liputan 6 Talks hari ini untuk membahas terkait dengan Prabowo Gibran 2 periode. Apakah mungkin semuanya akan kita tunggu sekitar mungkin 2 tahun dari sekarang kita akan coba lagi ya. Mungkin kita adakan pembicaraan diskusi lagi seperti ini untuk melihat kira-kira potensi ini apakah masih ada ataukah tidak atau seperti apa nanti ke depannya. Terima kasih Mas Rahmat, terima kasih Mas Adi dan juga terima kasih Bang Doli sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks hari ini. Sama. Ya tentunya pertanyaan terkait dengan Prabowo Gibran 2 periode mungkinkah ini akan bisa dijawab nanti. Tentunya kita akan cermati bersama bagaimana perkembangan dinamika politik yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sampai di sini Liputan 6 Talks kali ini, saya Jati Dharma pamit, salam SCTV.